Pendakian adalah petualangan yang menyedihkan. Akan tetapi, di balik kesedihan dalam sebuah pendakian, ada rasa bangga dan bahagia, serta kepuasan tersendiri yang sulit untuk dijelaskan. Gunung Bawakaraeng dengan ketinggian 2.830 meter di atas permukaan laut menjadi pilihan untuk menikmati kesedihan. Apalagi jadwal kali ini memang bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober. Pada pendakian kali ini, kami ikut serta dalam tim lain yang sama-sama ingin melakukan pendakian di Gunung Bawakaraeng. Setelah berangkat dari rumah, kami singgah di titik kumpul tempat janjian dengan kawan-kawan yang lain. Tapi tidak apa-apa, sembari istirahat. Toh ada waktu untuk mengingat kembali kebutuhan yang masih kurang. Guys, jangan guys. Jadi gimana? Bed Summit Adventure guys? Ya, maju. Terus. Jadi hari ini kita ke mana nih? Kita mau jalan-jalan ke Bawakaraeng. Dalam rangka? Dalam rangka, Sumpah saya masih muda. iya, sumpah saya masih muda. Setelah banyak basa-basi untuk berkenalan dengan teman-teman baru, di pendakian kali ini kami sepakat untuk melalui via jalur Bulu Balea atau dikenal dengan jalur evakuasi. Jalur ini adalah akses tercepat dan terdekat dari pemukiman warga. Dan rencananya jalur Bulu Balea akan dibuka untuk umum. Maka dari itu, kami setuju-setuju saja ketika diajak melalui jalur tersebut. Tak berselang lama, kami pun bergerak. Perjalanan ke kaki Gunung Bawakaraeng via jalur Bulu Balea sejauh 75 km atau 2 jam perjalanan menggunakan kendaraan bermotor. Berbicara tentang jalur Bulu Balea, ketika sampai di pos awal pendakian, kita disuguhkan dengan pemandangan yang sangat indah. Dan ini mengingatkan saya suasana di desa terakhir Gunung Latimojong, yaitu Dusun Karangan. Sangat-sangat indah, membuat kita betah untuk berlama-lama tinggal di sana. Oke, sekarang kita ada di jalur Bulu Balea. Jalur ini sebenarnya untuk jalur evakuasi, teman-teman. Tapi sekarang kemungkinan akan dibuka untuk umum. Sekarang kita akan coba lewat jalur sini untuk ke puncak Bawakaraeng. Gimana jalur Bulu Balea? Untuk jalan masuknya lumayan masih rusak teman-teman. Harus jalan sedikit kalau boncengan. Oke. Jadi masuk ini kan kayaknya baru akan dibuka untuk jalur umum. Jadi kita tes jalurnya dulu. Oke. Untuk akses masuk ke pos pendakian, masih ada sebagian jalan yang rusak meski kami naik motor. Ada titik-titik jalan yang mengharuskan penumpang berjalan kaki. Angin bertiup tidak biasanya. Pendakian kali ini sudah dipastikan tidak akan mudah. Kemarau panjang yang melanda membuat banyak terjadi kekeringan dan kebakaran hutan di mana-mana. Termasuk sumber air di Gunung Bawakaraeng. Info dari Tata, sumber air minim. Terlebih, pos 10 bisa dibilang nihil. Setelah berbincang-bincang dengan Tata, orang yang dituakan di jalur Bulu Balea ini, kami bersiap-siap packing ulang, pasang mode trekking, dan mengisi buku registrasi. Setelah itu,
potongan baru akan dimulai. Sebelum nanjak, register dulu guys. Regis via Bulu Balea 2.000 per orang itu, teman-teman. Untuk parkir 10.000 per motor. Guys, lanjut. Oke, kita mulai pendakian di ketinggian 2003 meter, teman-teman. Sekarang jam setengah 4. Semoga kita bisa mencapai puncak Bawah Karaeng. Sebelum memulai pendakian, ada baiknya kita berdoa dan briefing mengenai tujuan perjalanan, sedikit info tentang jalur, dan hal-hal penting selama pendakian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita melakukan perjalanan menuju ke puncak Bawah Karaeng, mari kita berdoa semoga kita diberi kesehatan, keselamatan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu doa dimulai. Amin amin amin. Doa selesai. Mau jago air tuh? Ini lengkap airnya. Ada lengkap. Selima kayak ada air. Oh langsung 6 nih. Berarti tinggal 8. Di awal pendakian, kami melewati jalur terbuka dan berbatu. Dan untuk teman-teman yang ingin mendaki Gunung Bawah Karaeng melalui jalur Bulu Balea, ada baiknya membawa stok air yang cukup. Karena di sepanjang jalur sampai pos 8, tidak ada sumber air. Kecuali teman-teman ingin ke sumber air di pos 5, jarak sekitar 400 meter dari penanda pohon jomblo di jalur Bulu Balea. Melakukan pendakian saat kondisi tubuh kurang fit dan kurang latihan fisik membuat langkah kaki terasa berat dan cepat lelah. Ditambah, hempasan angin yang menerpa tanpa henti membuat tubuh lebih cepat dehidrasi dan membutuhkan banyak pasokan air. Oke guys, jadi kita sudah jalan sekitar 15 menit. Tadi kita lewati semua bukaan seperti ini. Ada sedikit vegetasi padat di bawah. Jadi jalur kita sebentar akan ke atas untuk ketemu Bukit Jomblo. Setelah itu kita istirahat sedikit di sana. Oke? Hamparan savana menambah kesan berbeda dari pendakian Gunung Bawah Karaeng. Terlihat jelas pemandangan yang akan memanjakan mata kita selama di jalur ini. Oke, gas. Lanjut. Oh, kata ngomong apa ini? Ngomong apa tuh ini?
Ya, oke guys. Jadi kita baru di pertengahan ini untuk ke Pulau. Anginnya lumayan kencang teman-teman ya. Aduh. Jadi tanjakannya lumayan teman-teman ya, karena bukaan baru panas. Mungkin jalan malam enak di sini teman-teman. Tidak terlalu panas ya. Aduh. Oke, jadi kita lanjut lagi. Gimana bang? Aduh. Mantap. Apanya mantap? Capeknya. Astagfirullah. Gimana kondisi? Aman. Ya, mantap. Harus kuat. Ya oke teman-teman. Jadi kita istirahat dulu sekitar 1 jam. Baru kita lanjut. Sepertinya pertengahan pos 6 sudah dekat. Tinggal setengah jam lagi. Harus semangat. Ikut-ikutan. Ya, itu aja. Seperti biasa, untuk mensiasati lelah menjadi semangat, ada-ada saja alasan untuk terlihat tegar. Jalur, panas mentari, kondisi cuaca tak luput dari alasan. Tapi begitulah manusia, selalu beralasan. Berapa menit lagi? Kira-kira berapa menit lagi? Sampai di Jomblo, pohon Jomblo. Oh itu dari bawah nih. Selama ini sekitar 15 menit. 15 menit. Ini 15 setengah. 30 menit. Iya, saya bilang tadi 30 menit. 15 menit kalau fit. Kalau gini 5 meter istirahat, 5 meter istirahat. Oh jadi setengah jam. Sekarang kita ada di pertengahan pos 6 dan pos 5. Kalau kita ke kanan menuju ke pos 5 via Lembana. Kalau kita terus menuju ke pos 6. Gimana Bang Lindrung? Tetap semangat. Kita gas lagi. Terus. Gas terus. Ayo kita semangat. Ayo tetap semangat. Ada banyak hal lucu yang terjadi selama perjalanan ini, tapi tidak sempat diabadikan lewat kamera. Menurutku, inilah seni dalam sebuah pendakian, karena setiap pendakian punya ceritanya tersendiri. Langkah kaki mulai terasa ngilu, tapi pos 6 sudah sangat dekat. Tapi itu hanya perasaanku saja. Nyatanya, pos 6 masih lumayan jauh. Setelah banyak drama di perjalanan, akhirnya kami sampai di pos 6. Waktu perjalanan 1,5 jam dari titik awal pendakian, dengan banyak istirahat dan banyak alasan untuk santai. Bagiku, ini sangat singkat untuk mencapai pos 6. Di sini, kami istirahat sejenak untuk mempersiapkan diri menghadapi jalur yang lebih menanjak di hutan lumut antara pos 6 dan pos 7. Oke. Sekarang kita ada di pos 6 di ketinggian 2370 teman-teman. Gimana Bang Sarul, Deng Bani? Aman? Aman-aman. Wajah pucat? Yes. Lapar mungkin? Enggak, Salah lagi. bukan lapar. Drop. Oke teman-teman, jadi kita sudah sampai di pos 6. Berapa menit tadi perjalanan? Sekarang jam berapa? Jam berapa tadi kita jalan? Tadi kita jalan setengah 4. Setengah, Setengah jam. Setengah jam. setengah jam. Iya. Ya oke.
Dan memang perjalanan dari checkpoint Buluk Bale itu sangat singkat teman-teman ya. Saya akui keren. Jalurnya juga tidak terlalu ekstrim, nyaman untuk pemula, bagus sekali. Apalagi kalau pendaki napas tua kayak kita ini. Enggak, masih muda. Pendaki muda, oke? Nah ini tua, pendaki napas tua. Nah itu yang napas muda. Nah, Tetap semangat, tetap semangat. tak dong. Hei, dia lindrung. Tak kelihatan di sana. Masa enggak kita lihat? Tidak. Dari angin tuh. Iya. Ngopi dulu. Sponsor. Iya, betul. Kopi nongkrong cappuccino. Nyaman dan asik buat nongkrong. Mantap. Mantap kopinya. Asik susunya. Lanjut. Lebih Sebat dulu, sebat. lebih enak, lebih santai tadi. Di rumah toh. Udah sampai menguras di Puncana, kalau sampai menguras di Puncana baru ngeliat tol awang baru. Iya. Dia ada tujuh kalau Baru kawan besok kaki. Perdana kah? dia lebih santai. Oh. Ini sama Parido. Parido siswano. Udah semua. Mama ngasih nasi siswano. Ada siswano semua. Iya. Oh. Perdana semua tahu kan. Guru na pun Gas mau pun. na mesu juga. Nak kira yang kepo. Nah, juga lama. Ada kapan? Tahu. Baru sih naik. Apa cuk gelas gemuk orang. Ini. Setelah istirahat setengah jam di pos 6, kita lanjutkan perjalanan ke pos 7. Estimasi perjalanan kurang lebih 1 jam. Kondisi jalur ya agak menanjak teman-teman. Langkah demi langkah, suasana eksotik hutan lumut yang dingin membuat waktu melesat begitu cepat. Tak terasa, mentari sudah menguning. Sebentar lagi hari akan gelap. Angin semakin tak karuan, pos 7 masih jauh di langkah kaki. Harap-harap cemas memaksa langkah kaki terus berpacu dengan waktu. Keinginan untuk melihat senja di pos 7 akhirnya menjadi kenyataan. Ya Tuhan, terima kasih atas lukisan indahmu sore ini. Wih, keren. Sunset seperti pos 7 teman-teman. Cantik sekali view-nya teman-teman. Dan di belakang sana ada bulan yang bersinar terang. Ya, mari kita lanjutkan perjalanan kita ke pos 7. Insyaallah kita akan singgah di pos 8 untuk makan malam, istirahat, sholat, kemudian lanjut ke pos 10. Nanti di pos 10 kita akan camp. Besoknya masih mungkin kan kita akan lanjut ke pos 13. Hari sudah mulai gelap teman-teman, semakin menuju malam, angin semakin kencang. Semoga besok kondisi ada untuk sampai di pos 13. Nah ini dia view pos 7 teman-teman, luar biasa. Luar biasa pasang anginnya.
Menembak nih aman. Kawan. Kencang angin. Sayangnya, senja tak bertahan lama. Hempasan angin memaksa kami harus terus bergerak ke pos 8. Jalur yang sempit dan curam mengharuskan kami mengantir di jalur, dan sesekali kami harus mengikuti ritme langkah teman yang berada di depan. Oke teman-teman, dari pos 7 setelah istirahat sejenak kita lanjut perjalanan ke pos 8 dengan jarak tempuh kurang lebih setengah jam, ya kurang lebih 1,4 kilo lah. Sekarang kita ada di ketinggian 2432 meter di atas permukaan laut. Terus semangat. Dalam sebuah pendakian, jika kalian merasa masih fit dan sanggup, sebaiknya standby lah di belakang dan menjadi sweeper untuk tim yang lebih baik dibanding harus menerobos barisan yang ada di depan. Ternyata, waktu lebih cepat berputar saat jalan malam. Tak terasa, kami sudah 2 jam di jalur. Cuaca yang kurang bersahabat memaksa kami harus banyak istirahat untuk menjaga kondisi badan tetap stabil. Pada kondisi seperti ini, memaksakan jalan malah akan berakibat fatal. Banyak istirahat, tapi jangan terlalu lama. Berlama-lama diam di tempat malah akan membuat tubuh lebih mudah diserang dingin. Jadi, atur sebaik mungkin waktu istirahat dan waktu trekking saat kondisi ekstrim. Di pertengahan jalur, ada beberapa hal-hal miris yang kami temui, baik dari tim dan juga tim pendaki lain. Kami bertemu 4 pendaki yang tidur di jalur hanya menggunakan sleeping bag. Setelah kami konfirmasi, kata salah satu temannya, mereka hanya butuh istirahat dan makan. Setelah itu, mereka akan melanjutkan perjalanannya kembali. Ketika kami yakin mereka aman, kami kembali melanjutkan perjalanan. Tak berlangsung lama, kami kembali bertemu dengan 3 pendaki yang kebingungan mencari rekan setimnya yang ketinggalan di jalur. Sedangkan sweepernya sudah ada di pos 8. Kok bisa ya? Selama perjalanan pun, kami tidak bertemu dengan pendaki yang disebutkan ciri-cirinya. Cek per cek ternyata temannya sudah ada di pos 8 ditampung oleh pendaki lain. Mungkin ini bisa menjadi pelajaran penting untuk kita. Jangan pernah meninggalkan teman saat melakukan pendakian, apalagi pendaki perdana. Tidak tahu jalur dan tidak ada perbekalan yang mereka bawa. Di dalam norma pendakian, sampah saja dilarang kita tinggalkan, apalagi teman. Pos 8 guys, 8:30. Ya, rencana kita Kasih lagi. Kilo. enggak. Rencana kita akan camp di sini karena melihat kondisi dari teman-teman kita mulai capek. Jadi kemungkinan ya badai angin kencang. Kita akan camp di sini. Boleh dilanjutkan besok pagi. Bagaimana? Ya oke. Temponya? Siap. Aman. Ya. Tanpa terasa, waktu menunjukkan pukul 20.30. Saat kami sampai di pos 8, sebuah perjalanan yang panjang dan melelahkan. Sang angin masih saja ribut. Rencana ingin tembus ke pos 10 harus pupus sebab kondisi. Sesuai kesepakatan bersama, kita istirahat dan camp di sini.
Di tengah gempuran angin, kami mencari lokasi camp yang aman. Malam ini kita akan istirahat dan esok pagi baru melanjutkan perjalanan ke puncak Bawah Karaeng, mengambil bonus yang sudah disediakan oleh gunung ini.